Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Bagi teman-teman, saya sarankan untuk mendengarkan cerita yang sebelumnya terlebih dahulu. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seperti hari biasanya, sebelum azan subuh berkumandang, Ningsih sudah bangun, berkutat dengan kesibukannya mengurus rumah. Waktu masih menunjukkan pukul 3 pagi. Ningsih yang sedang menyapu rumah tiba-tiba mendengar suara tangisan seseorang. Ia yang merasa penasaran lantas mengarah ke sumber suara. Ningsih membuka pintu belakang, menengok ke kanan dan ke kiri, tapi nihil. Saat ia hendak masuk, suara itu terdengar lagi. Ningsih urung menutup pintu dan kembali mengecek keadaan keluar. Suaranya terdengar samar. Ningsih terus berjalan menyusuri kebun dengan hanya berpegangan lampu senter kecil sebagai penerang. Saat berniat untuk pulang karena tak ada apa-apa, tiba-tiba ia melihat seorang wanita duduk membelakangi di sebuah batu besar. Ia menangis sesenggukan. Wajahnya tertutup oleh rambut panjangnya. "Mbak?" seru Ningsih. Tak ada jawaban. Wanita itu terus menangis. Namun kali ini dengan suara tangisan bayi kencang sekali. Ningsih semakin merasa ada yang janggal. "Mbak ngapain di sini? Kasihan bayinya kedinginan. Masih malam, Mbak," ujar Ningsih dengan tangan yang terulur, hendak menyentuh pundak wanita itu. "Ningsih?" seru Pak Karto dari arah belakang. Belum sempat ia menyentuh punggung wanita itu, Ningsih langsung menoleh mendapati suaminya menyusul. "Bapak, ngagetin aja," cecar Ningsih sambil memegangi dadanya. "Ibu ngapain di sini? Ibu ngomong sama siapa?" tanya Karto heran sambil celingukan. "Ini loh Pak, ada mbak-mbak bawa bayi lagi nangis di sini. Kasihan bayinya kedinginan. Jadi ibu tadi mau bantuin. Bapak ngapain di sini?" Timpal Ningsih polos. Pak Karto tersentak. "Ayo pulang, Bu," ajak suaminya segera. "Ntar dulu, Mbak." Saat Ningsih menoleh, sosok wanita itu tak ada lagi di sana. Ningsih terbengong, celingukan mencari ke kanan kiri, namun tak ada siapa-siapa. "Bu, ayo." Iya Pak." Ningsih manut saja. Namun dengan pandangan yang masih mencari-cari, mereka pun kembali ke dalam rumah, lalu duduk di sofa ruang tamu. "Ibu tadi ngapain ke sana? Ini masih malam," ujar Karto langsung. Ningsih masih nampak syok. "Tadi ibu dengar suara perempuan nangis, jadi ibu samperin." "Ibu sadar enggak? Mana mungkin ada wanita malam-malam begini nangis di luar sambil bawa bayi, dikepung singkong pula." Ningsih terdiam mendengar penuturan suaminya. Benar juga apa katanya. Ningsih jadi teringat putrinya. "Apa mungkin itu Sarah?" gumam Ningsih lirih. "Maksud ibu?" tanya Karto heran. "Sarah, kamu mau ketemu ibu, Nak?" Ningsih semakin ngelantur. "Sudahlah Bu, kasihan Sarah kalau ibu begini terus." Karto mengusap punggung istrinya mencoba menenangkan. Ningsih malah larut dalam tangisnya. Jaka mengambil sebatang tembakau, lalu mengisapnya dalam-dalam. Suasana pagi terasa ramai. Jaka duduk di kursi kayu depan rumahnya. "Jaka?" seru wanita parubaya sambil duduk di kursi sebelahnya. "Apa Bu?" jawab Jaka santai, lalu menyambar cangkir kopi dan menyeruputnya pelan. "Kamu tahu nggak kalau si Sarah bunuh diri karena dia hamil setelah diperkosa banyak pria?" Kopi dari mulut Jaka tersembur mendengar penuturan sang ibu. Ia langsung gelagapan.
Ibu ngapain sih ngurusin hidup orang? Udahlah, mau dia mati karena apapun gak bisa dibikin dia balik lagi. Cecar Jaka gugup. Kamu kenapa? Kok aneh gitu? Tanya ibu Jaka penuh selidik. Jaka semakin gelagapan. Ibu apaan sih? Gak apa-apa lah. Kenapa emang? Jaka membuang muka gugup. Ya gak apa-apa, aneh aja. Kok kelakuan kamu jadi aneh gitu pas denger ibu Basarah? Jangan-jangan kamu terlibat ya? Tuduh ibunya Jaka dengan jari telunjuk mengarah ke wajah pucat Jaka. Jaka semakin tak karuan. Ibu apaan sih? Nuduh Jaka yang enggak. Udahlah, Jaka mau makan. Jaka melengos begitu saja. Namun ibunya masih duduk termenung mencerna kejadian barusan. Jangan sampai kamu terlibat ya nak. Ibu gak mau terjadi apa-apa sama kamu. Gumam ibu Nani, ibunya Jaka. Jaka masuk ke dapur, membuka tudung saji. Ia langsung mengambil piring dan menyendok nasi beserta lauk pauknya. Dengan lahap ia menyantap makanan di depannya, dengan kaki terangkat sebelah ke kursi. Baru saja 3 suapan, ia mulai merasakan rasa makanannya menjadi aneh. Saat ia melihat kembali piringnya, kini piring itu berisikan banyak belatung kecil yang berlumuran darah, dan cacing yang berlumuran nanah kini menghiasi isi piringnya. Seketika Jaka mual dan muntah dengan hebat. Setelah isi perutnya dimuntahkan, Jaka gegas menyambar segelas air di atas meja. Namun lagi-lagi, air itu berubah menjadi darah. Sontak ia menyemburkannya keluar. Ya ampun, kamu kenapa Jaka? Tanya ibunya yang datang tergesa-gesa karena mendengar suara bising dari arah dapur. Nasinya bu, nasinya jadi. Jaka menghentikan ucapannya karena takut jika ibunya curiga. Lagi pula, saat ia melirik kembali nasinya, justru makanannya kembali seperti semula. Begitupun dengan airnya. Nasinya kenapa? Cecar Nani khawatir. Enggak apa-apa bu, tadi ada cicak masuk ke piringnya Jaka. Jawab Jaka berbohong. Ia mencoba menetralkan kembali detak jantungnya. Kamu ini, ibu pikir apaan? Ya udah, kamu ganti lagi aja nasinya. Tita ibunya Jaka sambil membereskan dapur yang berantakan akibat ulah Jaka. Jaka hanya terdiam dengan wajah syok, lalu memilih pergi meninggalkan dapur. Jaka duduk di sofa panjang ruang tamu. Ia menyambar rokoknya yang tergeletak di atas meja. Ia masih syok dengan kejadian barusan. Lalu semenit kemudian, ia bangkit menyambar kunci motornya. Jaka menaiki motor Scoopy berwarna hitam dengan poster tengkorak di bagian sampingnya. Ia melajukan motornya menuju rumah Bagas. Cuaca menjadi mendung, lalu sesaat kemudian turun gerimis. Jaka melewati rute yang dilalui Bobby waktu kecelakaan. Dan tak sengaja, ia melihat seorang wanita sedang berjalan kedinginan sambil memeluknya dirinya sendiri. Jaka pun berinisiatif untuk menghampirinya. Wanita itu menggunakan gaun simpel selutut berwarna putih. Rambutnya tergerai basah. Mau kemana Neng? Sendirian aja? Tanya Jaka memberanikan diri. Wanita itu menoleh, menambahkan wajah cantiknya yang semakin menggigil. Aku mau ke kampung sebelah bang. Jawab wanita itu ramah diiringi senyum. Saya anterin yuk. Kasian hujan-hujan begini sendirian. Tawar Jaka pada wanita itu. Wanita itu pun bersedia menerima ajakan Jaka. Lalu duduk di samping dengan sebelah tangan melingkar ke perut Jaka. Jaka tersenyum licik. Jiwa mesumnya meronta-ronta. Jaka pun memacu motornya pelan. Namun hujan malah semakin deras. Jaka tersenyum menyeringai. Neng, kita berteduh dulu di sana ya. Hujannya semakin deras nih. Abang susah lihat jalan. Ujar Jaka sambil menunjuk sebuah rumah kosong di dekat perkebunan. Iya bang. Timpal wanita itu datar.
Jaka lakas memajukan motornya ke arah rumah kosong itu. Mereka pun berlari menuju rumah. Dingin ya, Neng? Tanya Jaka berbahasa basi sambil menggosok-gosok kedua telapak tangannya. Iya nih bang. Ekspresi wanita itu datar. Neng namanya siapa? Ratna bang. Wah, namanya cantik banget, kayak orangnya. Goda Jaka sambil terkekeh kecil. Pandangan wanita itu datar ke depan. Ia hanya tersenyum kecil mendengar godaan Jaka. Neng, abang peluk ya, biar nggak dingin. Tawar Jaka tak tahu malu. Ratna tak menjawab. Jaka langsung melingkarkan tangannya di pinggang Ratna. Tak ada perlawanan apapun. Kita ke dalam aja yuk bang, ujar Ratna dengan wajah menggoda. Mau ngapain Neng kesini? Tanya Jaka basa-basi sambil tersenyum senang. Ratna langsung mendekati Jaka. Tangannya meraba seluruh titik badan Jaka. Saat ia menyentuh area sensitif Jaka, ia langsung mencium Jaka dengan agresif. Jaka membalas ciumannya. Pakaian keduanya pun tertinggal. Mereka masih menikmati permainan mereka. Jaka duduk bersandar di lantai, dan Ratna duduk di pangkuan Jaka. Ratna semakin brutal, hingga membuat Jaka kewalahan. Neng, udah dong, ampun. Jaka memelas dengan tubuh yang masih terguncang. Namun Ratna malah semakin mempercepat gerakannya. Saat Jaka mengadah, samar-samar ia melihat wajah Ratna berubah menjadi sangat mengerikan. Jaka pun tak sadarkan diri. Si Jaka kemana lagi? Bu Nani menunggu Jaka yang tak kunjung pulang. Hari sudah semakin sore, namun sosok Jaka tak kunjung datang. Nani mulai cemas. Pak, lihat anak saya nggak? Tanya Nani pada tetangganya yang baru saja sampai. Enggak bu, jawab pria parubaya itu ramah. Nani berjalan mondar-mandir di teras rumah, menunggu kepulangan putra satu-satunya. Suaminya telah lama meninggal, tinggal ia dan Jaka yang tersisa. Malam pun tiba, tapi sosok Jaka belum juga datang. Nani semakin khawatir. Ia menelpon semua teman-temannya, namun tak ada satupun yang tahu. Ia sudah mencoba menelpon Jaka, namun HP-nya mati. Tiba-tiba, terdengar bunyi piring pecah dari dapur. Nani bergegas mengecek ke dapur. Terlihat satu buah piring pecah berserakan di lantai. Ya ampun, ini kenapa bisa begini? Nani memungut pecahan kaca yang berserakan di lantai. Nani ternyenyak mendengar bunyi pintu kayu yang terus terbuka tutup dengan sendirinya. Nani menghentikan aktivitasnya, terus memperhatikan gerak pintu yang mencurigakan. Tiba-tiba, sosok wanita melayang di balik pintu. Nani terkejut bukan main. Lalu dengan cepat ia membereskan sisa pecahan piring di tangannya. Ia terus berdoa dalam hati, melafazkan bacaan-bacaan Al-Quran. Setelah selesai, ia bergegas ke ruang tamu lagi, menunggu kepulangan Jaka. Meskipun ia sering keluar malam, tapi untuk kali ini, Nani merasa sangat khawatir dengan keadaan putranya. Ia terus menunggu hingga terlelap di sofa. Kalian lihat si Jaka nggak? Serga Bagas begitu sampai di tongkrongan. Di sana, hanya tersisa Roxy dan Bima saja. Bobby mengidap depresi akut, dan Jaka dikabarkan hilang. Enggak tuh, kenapa emang? Tanya Bima heran. Si Jaka hilang, jawab Bagas cemas. Apa? Respon Roxy dan Bima tersentak. Iya, tadi nyokapnya nyariin. Katanya dari pagi nggak pulang-pulang. Sambung Bagas serius. Ya udah, kalau besok tuh anak gak pulang juga, kita ubek-ubek seisi kampung.
Siapa tahu dia lagi dihoy sama si Murni, janda yang bodinya bahenol semok montok itu, ya enggak? Tukas Bima berkelakar. Tawa mereka pun pecah. Sialan loh. Bagas melempar kuaci ke arah Bima yang terus tertawa. Ngomong-ngomong, kalian diteror juga nggak sama arwahnya si Sarah? Tanya Roxy hati-hati. Iya, gue hampir gila semenjak diteror sama dia. Hidup gue nggak tenang. Timpal Bima sambil bergidik ngeri. Ya gue juga. Arwahnya si Sarah jadi serem banget. Sambung Roxy menimpali. Udah. Daripada ngurusin arwahnya si Sarah terus, mending kita ngopi. Protes Bagas sambil mengangkat cangkir kopinya. Roni kembali beraktivitas seperti biasa. Tampaknya ia sudah mulai mengikhlaskan kepergian istrinya. Kini ia memilih untuk tidak merantau lagi. Ia kini bekerja di sebuah ladang milik Pak Cipto. Ia bertugas mengurus tanaman di sana. Roni, gak kerja di luar kota lagi, Ron? Tanya seorang pekerja di sana dengan ramah. Roni menoleh lalu tersenyum. Iya nih bang, biar bisa lebih dekat dengan keluarga aja. Sahut Roni sambil terus menyiram tanaman. Oh iya ya, yaudah, Mamang kesana dulu ya. Iya Mang. Roni lalu melanjutkan kembali aktivitasnya. Nek, Dimas mau main ya? Ujar Dimas dari luar. Ningsi langsung datang menghampiri. Main kemana, Dim? Jangan jauh-jauh ya. Timpal Ningsih lembut. Ngejauh kok. Dimas main di belakang rumah sama mama. Celoteh Dimas sambil memegang mobil-mobilan kesayangannya. Ningsih tersentak. Sama mama? Apa maksudnya? Tanya Ningsih dalam hati. Mamanya di mana, Dimas? Tanya Ningsih lembut. Di belakang rumah. Dimas tersenyum manis. Nenek temenin ya. Ningsih lantas menuntun tangan mungil Dimas menuju belakang rumah. Ningsih tampak celingkukan mencari keberadaan Sarah. Tak ada siapapun di sana. Ningsih lalu berlutut sambil memegangi pundak Dimas. Dimas, Mama di mana? Tanya Ningsih lembut. Itu Mama. Dimas menunjuk ke arah pohon nangka yang dedaunannya rimbun. Ningsih menoleh, memperhatikan dengan seksama, lalu berjalan mendekati pohon. Sarah, kamu di sini, Nak. Maafkan ibu yang gak bisa jagain kamu. Maafin ibu, Nak. Ibu kangen sama kamu, Sarah. Ningsih berkata dengan haru, berharap putrinya bisa mendengar ucapannya. Tak ada jawaban. Angin berembus cukup kencang, namun hanya sekedar berlalu. Mama sama nenek kenapa nangis? Dimas nakal ya? Celoteh Dimas membuyarkan suasana. Ningsih tersenyum ke arahnya. Mama masih di sini, Dim? Tanya Ningsih lagi. Mamanya udah pergi, Nek. Ningsih menoleh. Angin masih berembus menyejukkan. Nani berkutat dengan alat dapur. Namun pikirannya masih berkecambuk karena Jaka yang tak kunjung pulang. Saat ia sedang memotong sayuran, tiba-tiba jarinya teriris pisau tajam hingga mengeluarkan darah segar. Astagfirullah, Nak. Kemana kamu sebenarnya? Nani memegang dadanya dengan gelisah. Hingga siang ini, Jaka belum juga pulang. Bagas menunggangi kuda besinya menuju rumah sobat-sobatnya. Seperti janji semalam, mereka akan mencari Jaka jika anak itu tak kunjung pulang, hingga esok harinya. Boynyet, ayo! Teriak Bagas pada Roxy yang masih berjalan dengan santainya di teras rumah. Ya bentar, gak sabaran banget sih lo. Roxy berjalan menghampiri Bagas yang masih duduk di atas jok motornya.
Roxy langsung duduk di belakang Bagas. Mereka pun berencana untuk menjemput Bima. Namun mereka malah bertemu di jalan. Mereka pun memutuskan untuk menjenguk Bobby terlebih dahulu. Bobby termasuk anak orang berada. Rumahnya tergolong besar dan mewah. Sesampainya di sana, mereka bertiga pun turun dan memasuki perkarangan rumah. Di sana terdapat ayah Bobby yang sedang duduk membaca koran. "Om, Bobby-nya ada?" tanya Bima sopan. Meskipun mereka diberi gelar preman kampung, namun orang tua Bobby termasuk orang yang sangat disegani di kampung. "Ada di dalam," sahut ayah Bobby datar, dengan mata masih melihat koran. "Permisi, Om." Mereka bertiga pun nyelonong ke dalam rumah. Di sana, mereka disambut oleh ibu Bobby yang baru saja keluar dari dapur. "Tante," sapa mereka bertiga serentak. Kalian masuk aja. Bobby ada di kamar. Oh iya, tante mau minta tolong boleh?" tanya ibu Bobby ramah. "Boleh, Tan, boleh." "Tolong banget. Akhir-akhir ini Bobby jadi aneh. Jadi gak mau makan. Dia jadi kayak orang depresi gitu," tutur ibunda Bobby dengan raut khawatir. Ketiga pria itu nampak kikuk. Mereka tahu jika ini pasti ular arwah Sarah yang terus bergentayangan. Bobby yang memiliki jiwa penakut langsung drop saat arwah Sarah menggentayanginya. "Ya udah, kalian susul Bobby Ki. Kasihan gak ada temen. Tante ke depan dulu ya." tukas ibu Bobby diiringi senyum. "Duh, jangan-jangan si Bobby diganggu sama arwah si Sarah terus," cicit Roxy dengan raut gelisah. Udah, mending kita samperin tuh si Bom-Bom," tukas Bagas. Mereka pun berjalan menuju kamar Bobby yang terletak di lantai 2. Rumah Bobby terkesan mencekam. Bagas membuka pintu. Dengan tangan yang masih memegang handle pintu, ia memperhatikan suasana kamar Bobby. Suram. Tampak Bobby yang sedang duduk melamun di balkon. Mereka bertiga pun masuk dan gegas menghampiri Bobby. "Bob, ngapain lo di sini?" tanya Bima sambil menepuk pundak Bobby. Sontak pria bertubuh besar itu terperanjat. "Sialan lo, ngagetin aja," cerca Bobby kesal. "Ya sorry, habisnya lo ngelamun aja. Ntar kesambet lo," sambung Bima sambil cengengesan. "Stres gue lama-lama. Arwah si Sarah gentayangan gue mulu tiap hari," tukas Bobby sambil menyesap tembakau di tangannya. Lo pikir lo doang? Kita semua juga kalinya," serga Bagas sambil menoyor kepala Bobby. "Kalian serius?" tanya Bobby antusias. "Ya iyalah, malah nih ya, si Jaka hilang dari kemarin. Ibunya nyariin mulu. Katanya sampai sekarang belum pulang juga. Ini mah rencananya kita mau nyari itu anak sekarang. Lu mau ikutan gak?" Jelas Bagas serius. Bobby nampak berpikir sejenak. Gue takut bro," timpal Bobby tak bergairah. "Alah lu mah cemen banget sih. Pantesan awalnya si Sarah doyan banget gangguin lu," ledek Bima sambil menyambar rokok di tangan Bobby, lalu membuangnya ke tong sampah setelah dimatikan. "Ya udah, iya ya." Akhirnya Bobby pun ikut dengan mereka. Mereka berempat pun menyusuri setiap sudut kampung untuk mencari keberadaan Jaka. Mereka menggunakan 2 motor. Sesekali mampir untuk sekedar bertanya pada warga. Barangkali ada yang melihat Jaka. "Cari kemana lagi kita? Capek gue," keluh Bobby sambil menyeka keringat di dahinya. "Gak tahu. Tapi kalau kata ibunya si Jaka nih ya, sebelum dia hilang dia sempat bertingkah aneh gitu. Teriak-teriak gak jelas." Jelas Bagas serius. "Serius loh? Gak salah lagi.
Pasti ini ulangnya si Sarah. Tegas Bima pasti. Bisa jadi sih. Ya udah yuk, kita cari lagi. Kasihan emaknya, pasti khawatir nyariin tuh anak. Serga Bagas seraya menghidupkan kembali mesin motornya. Bu Ningsih? Sapa Bu Nani pada Ningsih yang kebetulan lewat di depannya. Nani yang sedari pagi mencari keberadaan Jaka nampak putus asa. Bu Nani, ada apa ya Bu? Sahut Ningsih seraya berjalan menghampiri Nani yang tengah berdiri dengan gelisah di sebuah toko kelontong. Bu Ningsih, lihat anak saya enggak, Jaka? Tanya Nani tanpa babibu. Ningsih tanpa berpikir sejenak. Kayaknya enggak deh Bu. Ada apa emangnya? Tanya Ningsih heran. Itu Bu, si Jaka belum pulang dari kemarin. Dicariin sana sini enggak ada. Timpal Nani gelisah. Ya ampun, kok bisa sih Bu? Sama temen-temennya barangkali. Ujar Ningsih memberi saran. Udah saya coba, tapi nggak ada yang tahu Bu. Nani semakin panik. Ya udah, jangan panik dulu. Siapa tahu Jaka ada urusan penting, ntar juga pulang. Kalau sampai besok masih belum pulang juga, kita minta bantuan warga untuk cari Jaka ya Bu. Ningsih mengusap pundak Nani, mencoba menenangkannya. Bu, ayo. Seru Roni yang kebetulan lewat menggunakan sepeda motornya. Ron, udah pulang? Tanyanya sambil tersenyum ramah. Iya nih Bu, kebetulan kerjaan Roni udah kelar, jadi Roni bisa pulang lebih awal. Pungkasnya dengan motor yang masih menyala. Oh ya udah, ayo. Saya duluan ya Bu Nan. Ujar Ningsih seraya menaiki motor. Iya Bu Ning, hati-hati. Timbal Nani masih dengan pikiran yang kalut. Sesampainya di sana, Dimas langsung berambur memeluk sang ayah yang baru saja sampai. Roni langsung memeluk anak semata wayangnya, lalu menggendong anaknya. Ningsih tersenyum melihat kebahagiaan mereka, lalu berlalu masuk ke dalam rumah. Bu, habis dari mana? Tanya Karto saat melihat istrinya yang baru saja sampai. Ningsih menoleh sembari meletakkan keranjang belanjaannya. Ini Pak, Ibu habis beli sabun sama keperluan dapur yang sudah habis. Tumben Bapak sudah pulang dari ladang. Tutur Ningsih seraya mengempaskan bokongnya di atas kursi kayu meja makan, duduk berhadapan dengan suaminya. Oh iya nih, Bapak agak kurang enak badan kayaknya Bu. Karto memegang tengkuknya yang terasa pegal. Oh ya udah, Bapak istirahat aja Ki. Udah makan belum Pak? Udah Bu. Ya udah, Bapak istirahat dulu ya. Karto lalu berjalan menuju kamarnya, merebahkan tubuh tuanya. Ningsih masih termenung di meja makan, memikirkan tentang hilangnya Jaka. Bu, seru Roni tiba-tiba. Ningsih tersentak, lamunannya buyar begitu saja. Ya ampun Ron, kamu ini ngagetin ibu aja. Ujar Ningsih sambil mengelus dada. Roni hanya terkekeh. Iya, maafin Roni. Habisnya ibu ngelamun aja. Mikirin apa toh Bu? Roni duduk di sebelah mertuanya. Mereka terlihat seperti anak dan ibu kandung saking dekatnya. Roni terbiasa memperlakukan mertuanya seperti orang tuanya sendiri. Ini loh Ron, tadi Bu Nani cerita sama ibu kalau anaknya Jaka hilang. Raut wajah Ningsih berubah khawatir. Ya ampun, kok bisa sih Bu? Jawab Roni penasaran. Iya, katanya dari kemarin belum pulang juga. Ibunya nyariin terus dari tadi. Ya udah, kita bantu cari ya Bu.
Sekalian ajak keluarga yang lain kalau memang sampai saat ini Jaka belum pulang. Usul Roni seraya tersenyum. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.